Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang topik bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Jadi dari istilahnya aja sudah dijelaskan bahwa teknologi yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya, pemanfaatan makhluk hidup. Nah, definisi dari bioteknologi, ya, adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dan hasil-hasilnya. Ya, jadi pengertian bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, ya, atau bagian dari makhluk hidup atau hasil dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi kepentingan kesejahteraan manusia. Barang contohnya ya makanan, barang, tempe pun barang, menghasilkan barang. Jasa contohnya pembuatan pembuatan roti itu kan menggunakan jasa jamur sehingga dia bisa mengembangkan adonan roti, contohnya jasa. Dalam penerapan bioteknologi membutuhkan cabang ilmu lain yang mendukung, misalnya ilmu genetika, ilmu yang belajar tentang seluk-beluk keturunan, mikrobiologi, ilmu belajar tentang makhluk hidup yang sangat kecil, mikroba, ya, virus, bakteri, jamur, ya. Biokimia, ilmu yang belajar tentang kimia dalam makhluk hidup, rekayasa genetika, ilmu yang belajar tentang rekayasa gen, dan biologi molekuler. Ya. Ciri-ciri bioteknologi yang pertama adalah adanya agen biologi yang berupa mikroorganisme, ya. Agen itu pembawa, ya, enzim, sel tumbuhan dan hewan. Terjadi pendayagunaan dalam jumlah yang secara teknologi, ya. Kemudian produk jasa yang diperoleh merupakan hasil ekstraksi atau verifikasi atau pemurnian, baik berupa pangan, minuman, gula cair, protein, alkohol, vaksin, antibiotika, antibiotik, vitamin, zat adiktif, asam amino, dan sebagainya, ya. Oke. Sekarang bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu cirinya adalah dia belum menggunakan teknik rekayasa genetika. Jadi yang membedakan adalah saat bioteknologi konvensional belum menggunakan teknik rekayasa genetika, sedangkan modern sudah menggunakan teknik rekayasa genetika. Jadi gennya direkayasa. Ya, itu bedanya di situ. Nah, kita lebih detail pelajari tentang bioteknologi konvensional, ya. Pertama adalah adanya penggunaan makhluk secara utuh atau langsung, misalnya pembuatan tempe atau tape, itu yang dipakai kan jamur, ya, jamur ragi, tape itu kan jamur Saccharomyces, itu ragi itu kan sebetulnya jamur, itu digunakan langsung secara utuh, tidak potongan tubuhnya, tapi jamur itu dipakai langsung secara utuh, ya. Demikian juga dengan ragi tempe. Berbeda dengan bioteknologi modern, itu bisa saja menggunakan potongan gen saja, tidak seluruhnya, ya, hanya menggunakan potongan gen misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan mikroorganisme seadanya, ya, menggunakan teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetika yang terbatas, walaupun ada rekayasa sangat terbatas sekali, dan belum mengembangkan teknik sampai tingkat molekuler yang terarah tanpa adanya upaya mengubah sifat genetika. Belum sepenuhnya steril karena masih sangat sederhana, ya. Pembuatan tempe itu ya dibungkus dengan daun pisang, itu aja sederhana. Jadi tidak sepenuhnya steril. Produknya relatif sedikit, belum sampai jumlah besar, ya. Kualitasnya juga belum terjamin. Nah, contohnya, ini beberapa contoh produk makanan, ya. Makanan yang menggunakan bantuan bakteri atau jamur. Ini mikroorganismenya, kemudian ini produknya. Ya. Contohnya adalah Rhizopus sp, itu membuat tempe.
Aspergillus oryzae untuk membuat kecap atau toco, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, Lactobacillus bulgaricus membuat yogurt, Lactobacillus casei membuat Yakult ya, Acetobacter syrinum membuat nata coco dan sebagainya. Ini ya. Contoh lain ya, tidak hanya makanan tapi bisa selain makanan. Bisa untuk membuat bahan bakar, misalnya biogas. Biogas, pernah dengar itu ya, dari kotoran hewan, dari kotoran sapi, bisa juga menjadi biogas. Gas yang berasal dari makhluk hidup, namanya gas metana. Ini bisa seperti apa ya? Seperti gas LPG itu ya, bisa untuk memasak etana atau propana. Ada lagi alkohol, itu hasil metabolisme primer. Metabolisme sekunder menghasilkan antibiotika. Antibiotika itu adalah obat pembasmi penyakit, pembasmi kuman penyakit, antibiotika. Bisa menggunakan jamur misalnya, contohnya penicillium, Penicillium notatum itu bisa menghasilkan antibiotika namanya penicillin, itu contoh. Kemudian asam amino dalam bidang pertanian ya, bisa untuk hasil perkawinan silang, mutasi gen, kompos, inseminasi buatan, hidroponik, aeroponik ya. Kemudian untuk suplemen makanan, protein sel tunggal, dan seterusnya ya. Sekarang saya ingin menjelaskan ini contoh inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu sebetulnya adalah seperti kawin silang ya. Kawin silang kan menggabungkan dua jenis makhluk hidup dengan tujuan agar keturunannya lebih bagus ya. Nah, ini ada sapi contohnya. Ini sapi lokal. Sapi lokal mungkin badannya kurus, tidak gemuk ya. Sudah ada sapi dari impor, sapi luar negeri, dari Jerman misalnya, badannya tinggi besar, gemuk ya. Itu jika dikawinkan dengan sapi lokal barangkali sifat keturunannya akan lebih bagus. Maka kita bisa mengawinkan, tapi kita tidak usah mendatangkan hewan jantannya karena terlalu mahal biayanya ya. Satu ekor bisa sampai 25 juta sampai 30 juta. Cukup kita impor spermanya saja. Jadi kita beli spermanya, kemudian kita kawinkan dengan bantuan seperti ini. Namanya inseminasi buatan. Jadi caranya petugas dari kesehatan hewan, dari dinas kesehatan hewan ini sudah dilatih ya. Di tangan kirinya dikasih sarung tangan, masukkan ke dubur betina, kemudian tangan kanannya memegang suntikan yang berisi sperma, dimasukkan. Maka terjadilah pembuahan sehingga menghasilkan keturunan yang anaknya mengandung gen dari sifat unggul lah, karena terjadi lebih baik keturunannya ya. Kemudian contoh lain yaitu ini hidroponik ya, hidroponik hidro artinya air, ponik artinya makanan. Jadi pemberian makanannya lewat air. Definisinya adalah suatu metode menanam dengan menggunakan media selain tanah. Sebagaimana umumnya kita nanam ya. Medianya diganti dengan air bisa, atau dengan media kultur pasir, media porus, yaitu bahan-bahan yang berpori-pori, bisa kerikil, pecahan batu bata, batu apung, areng, serbuk geraji kayu ya, rabut kelapa dan sebagainya. Pokoknya menggunakan bahan-bahan yang menyerap air. Ini contoh ya cara penanaman hidroponik di negara maju seperti Jepang ya. Menanam sayuran cukup dengan seperti ini ya, disusun vertikal sehingga hemat lahan ya, dan bebas hama, ini bersih, bebas hama. Cahayanya cukup dengan listrik, tidak usah pakai matahari, bisa ya. Nah, kemudian nasi konvensional, aeroponik. Air artinya udara. Jadi medianya udara, berarti menggantung, ini akarnya gantung.
Kalau tadi kan pakai air, ini di udara. Ini contoh ilustrasi saja. Ini ada bak berisi air, airnya udah berisi pupuk yang udah ada pompanya disemprotkan. Nah, ini tanamannya ada penyangganya, biasanya kentang ya. Nah ini disemprotkan, setiap berapa menit dia nyemprot sendiri, otomatis dia akan mendapatkan unsur hara ya. Ini jadi air dengan makanannya pakai udara, jadi menggantung ya, aeroponik. Ini mirip seperti hidroponik ya. Masih di teknologi konvensional ada lagi namanya PST, protein sel tunggal. Apa maksudnya? Sel tunggal contohnya ya bakteri, jamur. Artinya sumber proteinnya berasal dari sel tunggal, dari bakteri. Nah, maksudnya itu memanfaatkan ya seperti protein yang berasal dari sel mikroorganisme, bisa bakteri, jamur atau ganggang yang telah dikeringkan sebelumnya dan ditumbuhkan dalam media biakan. Jadi ada pemikiran ada jamur, ada bakteri, ada ganggang yang tumbuh liar dengan jumlah yang sangat besar melimpah, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Tentunya bakteri, jamur yang tidak berbahaya ya, yang tidak mengandung racun, itu diambil sebagai sumber protein. Nah, dipanen, dibuat kapsul misalnya, buat tablet, jadilah suplemen makanan. Ada lagi mikroprotein, mikro artinya jamur, jadi protein yang sumbernya dari jamur. Ini sama caranya tadi, dengan memanfaatkan jamur yang melimpah, yang tumbuh di bekas apa itu ya, yang penting tidak beracun ya, cari bahannya tidak beracun. Ini maksudnya begitu. Nah, tentunya harus pengetahuan tentang. Nah, itu tadi ada lagi masih ya. Ada lagi bakteri yang bisa menguraikan limbah cair. Ada bakteri tertentu yang mampu menguraikan limbah pencemaran, bahkan minyak bumi, yang minyak tanah, yang minyak apa itu, minyak mentah yang tumpah di laut pun bisa diuraikan oleh bakteri tertentu. Nah ini salah satu pemanfaatan bioteknologi ya. Sekarang kita bahas tentang bioteknologi modern ya. Bioteknologi modern adalah bioteknologi menggunakan teknik rekayasa genetika. Ini sudah menggunakan rekayasa gen. Ini tidak hanya produk makanan saja, tapi juga menggunakan produk kimia, kesehatan, pertanian, industri, dan sebagainya. Ini beberapa contoh bioteknologi modern ya. Ada rekayasa genetika atau istilah transgenik atau GMO, genetic modification organism singkatannya. Istilah lain transgenik. Ada lagi cloning, bayi tabung, kultur jaringan, hormon buatan. Ini contoh bioteknologi modern. Kita bahas tentang rekayasa genetika ya. Apa itu rekayasa genetika? Yaitu merupakan cara memanipulasi gen untuk menghasilkan individu baru yang dengan sifat yang kita inginkan. Istilah lain adalah pencangkokan gen atau transgenik atau rekomendasi gen. Contoh, manusia sekarang sudah bisa membuat insulin buatan. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dihasilkan pada pankreas manusia yang berfungsi untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen ya. Ini pada orang normal, jika kita kelebihan glukosa dalam darah, maka oleh hormon insulin akan diubah menjadi glikogen, disimpan di otot dan hati sebagai cadangan makanan ya. Suatu-waktu jika kita membutuhkan, glikogen tadi akan diubah lagi menjadi glukosa. Ini jadi kalau kita kelebihan gula akan disimpan di cadangan makanan. Ini yang berperan adalah insulin. Insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, pada orang tertentu, terutama pada penderita diabetes, itu dia kekurangan hormon insulin. Pankreasnya tidak banyak menghasilkan insulin. Akibatnya apa? Akibatnya orang tersebut ketika kelebihan glukosa dalam darah, tubuhnya tidak mampu mengubah menjadi glikogen. Akibatnya apa? Di dalam darah akan kelebihan glukosa. Kalau kelebihan dari glukosa dalam darah akan dibuang lewat ginjal.
menjadi urin. Nah, akhirnya urinnya banyak mengandung glukosa. Makanya orang tersebut dinamakan kencing manis, karena kencingnya banyak mengandung gula atau glukosa. Nah, jadi orang menderita kencing manis atau diabetes mellitus itu gara-garanya adalah kekurangan hormon insulin. Dan itu sudah menurun keturunan, tidak bisa diobati, tidak ya. Jadi ini penyakit genetis. Nah, salah satu cara menolongnya adalah dengan membuat insulin buatan. Jadi orang tersebut disuntik dengan insulin buatan. Jadi bagaimana cara membuat insulinnya? Dengan teknik rekayasa genetika. Nanti agak saya beri contoh, ya. Dengan menggunakan rekayasa genetika. Kemudian contoh lain ini, membuat padi, ya. Orang bisa membuat padi yang mengandung vitamin A. Umumnya padi kan tidak mengandung vitamin A, ya. Mengandung glukosa, vitamin B, tapi dia bisa mengandung vitamin A dengan cara disisipkan gen wortel. Nah, ada lagi menciptakan tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri, bisa menciptakan jagung yang berkadar protein tinggi, bisa menciptakan kentang yang mengandung vitamin A, bisa menciptakan tomat yang tahan lama, tidak gampang busuk dan sebagainya. Nah, ini contoh. Saya beri contoh pembuatan insulin. Caranya begini. Orang sudah mengenal ada DNA. Nah, ini potongan DNA pada pankreas manusia yang mampu menghasilkan insulin. Ini gennya, gen insulin, gen penghasil insulin pada pankreas manusia. Jadi orang membuatkan insulin buatan, bantuannya apa? Bantuannya menggunakan bakteri. Bakteri yang digunakan adalah bakteri Escherichia coli, bakteri yang terdapat pada usus besar manusia. Itu tidak berbahaya bakterinya, karena setiap orang punya itu. Ini plasmid itu adalah DNA-nya bakteri, namanya plasmid, berbentuk seperti lingkaran. Ini dipotong menggunakan enzim, ya. Ini dipotong supaya terbuka, ya. Jadi dipotong dengan enzim, dia terbuka, ya, seperti kawat terbuka, ya, seperti cincin terbuka. Kemudian potongan DNA ini, DNA insulin ini dimasukkan ke sini, disambungkan, disisipkan namanya, ya, disambungkan. Maka dia akan menjadi namanya DNA rekombinan, DNA yang sudah dikombinasi, yang sudah disisipi gen, ya. Nah, di sini sudah ada yang hijau, ini adalah gen tahan antibiotika. Hijau ini sudah disisipi gen tahan antibiotika. Kemudian DNA ini kemudian dimasukkan ke dalam bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli, ya, disisipkan. Jadi bakteri ini memiliki dua gen, ya, dua DNA. Ini DNA yang rekombinan, sudah direkayasa, ini DNA yang aslinya. Jadi ada dua DNA, ya, dua plasmid. Kenapa menggunakan bakteri? Karena bakteri berkembang biak dengan cepat. Jadi tentunya bakteri yang tidak berbahaya, ya. Nah, dengan disisipi gen ini dia akan berkembang biak, membelah, ya. Hasil belahnya itu akan sama seperti ini semua. Nah, berarti dimasukkan ke dalam sebuah media kultur, media agar yang sudah dikasih antibiotika. Di media tanamannya itu mengandung antibiotika. Kenapa dikasih antibiotika? Supaya tidak ada bakteri lain yang tidak berguna, yang tidak diperlukan. Maka yang tumbuh hanya bakteri ini dok. Yang tumbuh hanya bakteri lain nggak bisa tumbuh. Kenapa nggak bisa tumbuh? Karena ada antibiotikanya. Mati dia bakteri. Tapi bakteri ini nggak mati. Kenapa nggak mati? Karena sudah disisipi gen tahan antibiotika. Maka bakteri ini tidak mati. Dia akan tumbuh banyak, ya. Nah, karena bakteri tadi sudah disisipi gen yang bisa menghasilkan insulin, maka dia akan menghasilkan insulin di sini, ya. Bakteri ini akan menghasilkan insulin. Nah, insulinnya akan dipanen. Nah, jadilah dia bakteri penghasil insulin. Itu contoh, namanya rekayasa genetika. Jadi agennya apa? Agennya bakteri ini, memanfaatkan bakteri ini, ya. Itu cara. Jadi biasanya menggunakan bakteri, termasuk
vaksin, pembuatan vaksin itu menggunakan bibit penyakit. Misalnya vaksin COVID-19, ya tentunya pakai virus COVID-19 yang dipakai, cuma sudah dilemahkan. Ya, di vaksin itu sebetulnya adalah orang divaksin dengan vaksin COVID-19 itu sebenarnya disuntik dengan bibit penyakit dengan virus COVID-19, cuma virusnya sudah dilemahkan. Tujuannya adalah hanya untuk merangsang tubuh supaya tubuhnya menghasilkan antibodi yang mampu melawan virus COVID-19. Jadi ini orang divaksin COVID-19 itu sebetulnya bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Itu COVID-19 sudah dilemahkan, hanya tujuan untuk memancing tubuh agar menghasilkan antibodi yang mampu melawan virus COVID-19. Itu contoh. Oke, ini ya. Nah, ini contoh rekayasa genetika. Kemudian yang kedua adalah cloning. Cloning itu cara menggunakan, jadi cloning itu seperti apa ya? Mengembangbiakan hewan tanpa perkawinan, ya, tanpa melibatkan sel sperma. Jadi penggunaan sel somatik, sel tubuh, ya, untuk membuat satu atau individu dengan materi genetik yang sama. Jadi Potokaro memfotokopi hewan, ya, membiarkan hewan secara vegetatif. Potokaro ngono, secara vegetatif. Ya, kalau tumbuhan kan dicangkok gampang ya. Kalau ini, ya, caranya begini. Misalnya kita punya hewan domba, hewannya bagus sekali, kualitasnya unggul, besar badannya misalnya. Kita ingin punya domba yang mirip seperti itu, persis plek. Kalau dengan cara kawin belum tentu hasilnya sama. Kalau kita kawin silang hasilnya belum tentu sama, tapi dengan cara ini akan 100% sama. Bagaimana caranya? Nah, begini. Kita meminjam sel telur domba lain, bebas, domba lain yang kita ambil telurnya. Misalnya ini domba yang berwarna putih, kita ambil sel telurnya. Nah, kemudian inti telurnya diambil, dibuang. Kenapa dibuang? Supaya sifat domba ini enggak hilang. Karena yang kita butuhkan bukan domba ini, tapi kita ingin mengkloning domba ini yang bagus, yang hitam ini. Maka intinya dibuang. Kenapa? Di dalam ini kan ada kromosomnya, ada gennya. Dengan dibuang maka gen ini hilang, tidak akan terbawa. Kita hanya butuh tempatnya saja, wadahnya itu sel telur. Kemudian kita siapkan sel tubuh domba ini yang bagus tadi, yang akan kita cloning. Sel tubuhnya kita kembang biakan, kita kulturkan, ya, kita manipulasi. Nah, kemudian inti dari sel ini kita masukkan ke dalam sel telur tadi, dimasukkan. Nah, ya, karena ini berasal dari domba ini, maka sifat domba ini akan semuanya terbawa di dalam sel telur ini. Padahal ini domba yang ini bagus kualitasnya, pakai sel tubuhnya ya. Karena ini diambil dari sel tubuh, maka sifat ini akan semuanya terbawa di sini. Dan kemudian telur ini kan sudah mengandung gennya ini ya. Telurnya kita masukkan ke dalam domba, ya, ditransfer ke dalam rahim atau oviduct dari domba betina. Dia akan hamil dan punya anak. Anaknya setelah dewasa akan persis 100% seperti ini, memiliki sifat 100% dari domba ini. Kenapa? Karena tadi gennya 100% dari ini. Nah, inilah teknik mengkloning. Ini udah tahun 87 pertama kali ditemukan ya. Yang pertama kali pada domba, kemudian dicoba pada hewan lain, pada sapi, pada babi, pada monyet, berhasil. Nah, maka kalau pada manusia dilarang, nggak boleh ya. Meskipun bisa tapi nggak boleh, ini melanggar agama. Ya. Kemudian bayi tabung. Bayi tabung juga udah lama teknologi itu, udah lama, tahun 80-an udah ada ya. Bayi tabung itu adalah cara membantu mengatasi
pasangan suami istri yang susah punya anak, yang sulit punya anak. Ya, orang yang suami istri tidak punya anak sampai puluhan tahun belum tentu dia mandul. Mungkin jantan yang laki-laki normal mengandung sperma, yang wanita normal, tapi belum berhasil juga karena beberapa faktor. Mungkin spermanya terlalu sedikit, atau mungkin lemah spermanya dan lain sebagainya, atau dari wanitanya kandungannya lemah, maka ditolong dengan teknik bayi tabung. Jadi intinya adalah membantu pembuahan di luar tubuh manusia. Biasanya diketemukan antara sperma dan telur di dalam sebuah tabung, sehingga dinamakan bayi tabung. Ya, caranya bagaimana? Nih caranya. Sel telur yang telah mengalami ovulasi pada wanita diambil dengan suatu alat dan disimpan dalam tabung yang berisi medium, yang berisi kondisi, ya. Jadi berisi makanan, vitamin, supaya kondisinya mirip seperti dalam wanita. Kondisinya, ya. Sel telur dipertemukan dengan sperma, ya. Jadi dicampurkan dengan spermanya suaminya, ya. Jadilah pembuahan. Jadi pembuahannya di luar tubuh. Sel telur yang telah dibuahi kemudian dikembalikan lagi ke dalam tabung, di dalam tabung. Nah, kemudian dimasukkan sel telur yang sudah dibuahi menjadi zigot dan kembang, kemudian disuntikan, setelah menjadi embrio, disuntikan ke dalam rahim wanita, maka terjadilah, ya. Nah, ini gambarnya ada. Nah, sekarang kultur jaringan. Kultur jaringan itu juga cara mengembangbiakan tanaman, ya, dengan menggunakan jaringan. Jadi tidak usah pakai biji, tidak usah cangkok. Jadi dengan selembar daun pun bisa. Ya, ini contohnya tanaman, diambil potongan daunnya, ya, ditanam dengan media agar yang mengandung unsur mikro dan makro. Maka dia akan berkecambah menjadi kalus. Jadi eksplan itu potongan tubuh dimasukkan dalam media agar, maka dia akan berkecambah menjadi kalus. Ya, kalus menjadi planet yang berkembang, kemudian dipindahkan ke media tanah yang lain. Begitu caranya, ya. Ini tanam pisang pakai daun bisa, tanaman kentang, wortel, tanaman tomat cukup pakai selembar daun bisa menghasilkan puluhan ribu tanaman baru. Nah, ini teknologi yang sekarang berkembang, negara maju pakai ini. Tanam pakai biji udah ketinggalan, tanam pakai biji stek, dan ini pakai kultur jaringan. Ini di negara maju udah berkembang. Ya. Hormon buatan, termasuk pembuatan vaksin, ini termasuk bioteknologi modern, ya. Nah, sekarang manfaat bioteknologi. Nah, apa manfaatnya? Untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah makanan, serta membuat berbagai produk makanan yang bermanfaat, yang dengan memanfaatkan mikroorganisme. Dalam bidang pertanian bisa menghasilkan bibit unggul, rekayasa genetika, inseminasi buatan, cloning, tadi, ya. Dalam bidang kesehatan bisa menghasilkan vaksin, hormon buatan, ya, seperti insulin tadi, ya, antibiotika, antibodi, ya. Dalam bidang industri bisa menghasilkan asam cuka, alkohol, enzim, menciptakan sumber makanan baru seperti tadi ST. Bidang lingkungan membuat kompos, pengolahan limbah, membuat sumber alternatif dan sebagainya. Ini manfaatnya. Nah, dampak negatifnya, ada manfaat, ada dampak negatif. Dampak terhadap lingkungan itu pencemaran gen, dampak terhadap kesehatan. Jadi dari beberapa kasus, ya, vaksin ada juga yang gagal, ya, yang divaksin malah meninggal juga kasus banyak. Itu dampak karena mungkin ketidaktelitiannya pembuatnya, bisa terjadi kegagalan. Ini dalam bidang sosial budaya, ini kalau disalahgunakan, misalnya apa itu, cloning, bisa disalahgunakan mengkloning manusia, itu termasuk bertentangan dengan agama, ya.
Misalnya bayi tabung kalau disalahgunakan dengan sperma bukan suaminya juga itu nggak boleh bertentangan dengan agama ya. Dalam bidang sosial ekonomi ya, dengan ditemukannya tanaman hasil rekayasa genetika ini menciptakan orang bisa menemukan tanaman baru dan diklaim atau di hak cipta sehingga orang lain nggak boleh menanam. Ini akan bersaing dengan petani lokal, dengan petani tradisional, sehingga menciptakan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam bidang etika moral tadi sudah ya, kalau disalahgunakan dari tabung cloning bisa berbahaya ya. Nah, demikianlah materi bioteknologi ya. Mudah-mudahan jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.